Oke, berapakah sebenarnya modal ideal untuk trading? Contohnya teman-teman aktif income-nya UMR. Contoh ya, kita ambil aja dari Jakarta. Jadi contoh, kita lebih gampangnya dari gaji 5 juta. Bagaimana sih sebenarnya kalau jika saya itu mendapatkan gaji UMR lagi? Saya bakalan berapa persen untuk trading? Apa kabar semuanya? Nama saya Rizky Ditama. Saya punya platform edukasi trading yang ada di YouTube di sini, dan juga ada platform untuk pendanaan hampir sama seperti ini tapi gratis. Cek aja di sekolahtrading.id. Kita bakalan bahas di video ini. Oke, modal ideal trading dari gaji 5 juta. Cara cerdas membagi gaji agar kebutuhan terpenuhi, masa depan terjamin, dan tetap bisa trading dengan tenang. Nah, kita analogikan 5 juta ya. Nah, di 5 juta kita lihat untuk simpelnya aja ada di sini. Saya kasih analogi juga biar gampang. Contoh kebutuhan pokoknya itu setidaknya ada di 40%. Oke, kalau 50% mungkin diturunin lagi untuk lifestyle-nya, diturunin lagi sampai di 40%. Jangan lupa untuk dana darurat juga ditaruh di 15%. Kenapa kok harus ada dana darurat? Karena dana darurat contoh nih, ada sepeda lagi rusak, atau teman-teman rumah lagi bocor, ataupun ada keretakan, atau HP-nya sedang pecah atau apa, itu nggak bingung karena ada dana daruratnya di situ. Dana darurat di sini sebenarnya 6 sampai 8 bulan. Jadi 6 bulan aja udah cukup. Jadi kebutuhan pokok contoh di 2 juta ya 6 12 lah, 12 jutaan. Itu sudah sangat-sangat oke. Kalau menurut saya kayak gitu. Atau 6 kali 5 30. Kalau 30 kan agak berat. Kalau saya mungkin dari kebutuhan pokoknya aja udah sangat-sangat cukup buat teman-teman. Jaga-jaga kalau ada apa-apa. Nah, kenapa kok saya bilang jaga-jaga? Karena kita nggak perlu kita nggak perlu pinjam orang. Kita nggak perlu pinjam orang, kita nggak perlu bingung nyari-nyari pinjaman dan lain-lain, karena kita udah punya alokasinya sendiri gitu ya. Oke. Kemudian ada 10% untuk hiburan dan lifestyle. Kita juga butuh hiburan kadang-kadang kan, buat nonton, nyenengin anak, buat makan di luar sama istri, mungkin bisa diambil dari hiburan sama lifestyle. Kemudian pengembangan ini harus ada. Jadi teman-teman harus sisiin mungkin 10%, di sini ada 10% buat mengembangkan skill untuk mendapatkan income yang lebih besar lagi. Jadi kalau income-nya lebih besar lagi, nanti persentasenya tetap, tapi kan bertambah itu nanti. Jadi contoh 40%, 40% kalau bisa tetap ininya, tapi dana daruratnya itu naik, kemudian pengembangan dirinya juga naik, misalnya gitu. Jadi kebutuhan lifestyle-nya tetap stabil, tetap aja, tapi yang lainnya itu naik. Kalau bisa seperti itu. Kalau nggak bisa ya sesuaiin aja, nggak apa-apa. Oke, jadi pengembangan diri di sini penting karena teman-teman, contoh kita sekarang lagi lihat video di YouTube cara untuk trading dan lain-lain, itu nambah income. Atau teman-teman beli buku saya lumayan rame kemarin, itu juga bisa. Atau beli kursus, itu juga bisa. Jadi sesuaiin sama budgetnya, tapi harus ada di budgetingnya teman-teman. Biasanya budgeting di sini saya setiap kali dapat gaji itu langsung diginiin. Oke. Nah, kemudian sisanya di 15% untuk investasi yang jangka panjang, jadi anak, kemudian mungkin hari tua, itu udah ke cover mulai dari sekarang. Kemudian yang terakhir itu 10% aja untuk trading. Kenapa kok 10%? 10% di sini karena kita pakai leverage, nggak usah gede-gede. Contoh saya mau trading di 2 juta pak, 500.000 ini mas ya, tinggal nunggu 2 bulan. Enggak, tinggal nunggu 4 bulan. Tinggal nunggu 4 bulan sambil belajar-belajar, dan juga mungkin sambil pakai akun demo, atau bisa belajar-belajar dulu psikologinya biar lebih bagus nanti sebelum terjun akun real. Jadi ada effortnya lah untuk kita mau masuk di trading di situ. Oke, kemudian kita bakalan bahas yang trading di sini 10% buat apa aja sih? Tapi sebelum itu saya mau jelasin lagi. Kalau punya utang gimana? Ya dana dari investasi sama hiburan di sini buat nyaur utang dulu. Jadi utangnya itu dilunasin dulu. Kurang pak, masukin dana darurat di situ juga. Ya kalau pengen tetap di trading. Jadi tetap teman-teman itu udah ada pengelolaan lebih enak nanti. Kalau segini buat ini, segini untuk ini, segini untuk ini, itu enak. Nah kalau udah selesai utangnya baru balik lagi. Oke? Nah sekarang untuk modal 500.000 ini untuk apa? Sebenarnya kita bisa contoh nih 3 bulan ditabung itu jadi 1,5 juta kan di modal trading di akun broker kalian. 6 bulan jadi 3 juta, 6 bulan jadi 3 juta, nabung 12 bulan itu jadi 6 juta.
Walaupun ini nanti minus, ini nanti contoh teman-teman ingin ikuti mentor di TikTok gitu ya, full margin contohnya, ini hilang. Lifestyle-nya teman-teman masih bisa makan, masih punya dana darurat, masih bisa jalan-jalan, masih bisa beli-beli buku, dan juga masih bisa investasi. Walaupun ini habis. Dan jangan pernah ngambil ini dari porsi yang lain. Jadi tetap aja, kalau emang nggak ada ya wis, itu kesalahan kalian bulan depan. Nah yang menarik, ketika teman-teman itu udah tabung terus tiap bulan, kan tetap ada tuh trading masuk ke dana trading terus. Ya di situ income-nya juga naik. Kalau teman-teman itu skillnya udah dapet, nanti profitnya juga naik. Gak usah gede-gede, 5-10% aja udah sangat oke kok. Yang penting ini jangan sampai ngerubah semuanya ini. Nanti lama-lama income-nya trading ini lebih besar lama-lama kalau teman-teman itu bisa konsisten. Nah kita lihat ya, saya mau mulai tapi modalnya di 2 juta, ya udah berarti tabung 4 bulan aja. Kemudian resikonya tetap aja pakai 1-2% per trade, itu kunci. Kemudian nah berarti kan kalau 2 juta, kalau mau rugi berarti ruginya di 20.000 kan gitu kan, 1%-nya. Kemudian resiko, jangan resiko 5% per trade, berbahaya karena terlalu terlalu cepat habisnya. Nanti kalau 1% kan harus 100 kali entry dan semuanya harus gagal. Kalau 5% hanya beberapa aja, hanya 25, jadi kurang. Apalagi 10%, wah itu lebih cepat lagi, 10 kali gagal itu sering banget. Jadi makanya teman-teman kalau entry rugi ya gara-gara resikonya kebesaran. Padahal balik lagi tadi, tujuan kita itu biar kita itu tenang hidupnya, nggak bingung. Karena banyak temen yang hancur hidupnya gara-gara trading, nggak cuma di emas, saham, kripto, forex, komoditi yang lainnya. Nah itu banyak banget di sana. Karena apa? Dia nggak bisa ngelompokin, dan ketika ngelihat influencer flexing full margin, dia ikut dan dia mengambil porsi dana-dana yang lainnya. Itu bahaya, jangan ya. Kenapa trading cukup 10% dari gaji? Nah, psikologi trading lebih sehat. Saat trading pakai uang yang ikhlas hilang, keputusan jauh lebih rasional, dan biasanya teman-teman itu bisa lebih nyaman tradingnya. Coba teman-teman itu trading pakai demo sama real, biasanya lebih untungan di demo. Kenapa? Karena lebih sehat, lebih tenang. Oke, yang kedua, hidup tidak bergantung karena trading. Karena contoh nih, trading di sini habis, ya amit-amit ya, jangan sampai habis ya, jangan sampai margin call. Nah kita masih nggak bingung, masih nggak bingung, masih bisa makan, masih bisa jalan-jalan, liburan, bisa investasi, bisa pengembangan diri dan lain-lain, itu masih bisa. Jangan sampai bikin trading di sini menghancurkan semuanya, jangan. Itu banyak yang kayak gitu, jangan. Ekspektasinya biasa aja, karena ini salah satu cari kerja, makanya salah satu income. Oke, bukan hanya dari trading tok. Jangan dibuat kayak gitu, bahaya. Oke. Kemudian masa belajar yang realistis. Biasanya trader itu butuh 1-2 tahun, 3 tahun, karena teman-teman 1 bulan 2 bulan udah saya mau trading for living. Modalnya 2 juta. Gas. Capek. Karena gini, sabar. Orang itu nggak bisa sabar karena kelihatannya di Indonesia gampang banget untuk ngejual mimpi. Kelihatannya gampang banget. Makanya teman-teman itu harus hati-hati, pelan-pelan aja. It's okay kok. Bener-bener it's okay. Nggak usah ngejar apa-apa, pelan-pelan dulu. Income-nya dinaikin, ada income dikit, tabung buat trading, kayak gitu-gitu. Investasi masih tetap jalan. Trading pakai leverage kok. It's okay. Contoh, sudah ada modal 1 juta mas, saya mau trading, pakai akun sen aja. Udah. Wah, oke, lotnya 0,01, stabil terus menerus ditaruh, enak gitu. Oke. Kemudian modal tumbuh organik. Nah ini, dengan nabung 10% tiap bulan, modal bertambah terus. Saat skill naik, modal juga ikut naik tanpa perlu ngutang atau all in. Nggak perlu sebenarnya, pelan-pelan aja. Oke, oke, pelan-pelan aja. Ini yang saya bilang tadi, yang trading ini penting, tapi pengembangan diri di sini juga penting. Kenapa? Karena dengan nambah skill, kita nambah skill, entah itu belajar editing, buat jadi clipper atau apalah, pokoknya semuanya buat jadi freelance, itu income juga nambah. Ini jadi lebih gede lagi kuenya. Kemudian di trading juga bisa lebih gede, dan juga profit dari trading juga bisa lebih gede lagi. Jadi dua di sini adalah combo yang sangat-sangat oke.
Oke, hal yang jangan pernah dilakukan trading pakai uang kebutuhan makan atau kos listrik, jangan. Harus ada tetap satu itu trading pakai uang pinjaman. Nah, ini yang menarik karena ketika orang ini habis, itu kita pasti bingung untuk deposit. Bingungnya gimana? Ya kita bingung nyari uang yang ada kita ambil. Contoh ini udah diambil semua di trading. Dana darurat diambil habis. Terus ngapain? Pinjem bank atau hutang ke teman atau pinjol biasanya. Wah, itu combo ini. Combo full margin sama apa pinjol. Wah, bar itu orangnya itu. Bahaya, pelan-pelan. Oke? Membobol dana darurat untuk nambah modal trading. Nah, itu juga kurang bagus. All in satu posisi karena merasa yakin banget. Nah, jangan. Karena saya udah lama di trading, mungkin walaupun kita yakinnya itu 90%, tetap ada kemungkinan untuk dia itu gagal. Masih tetap ada kemungkinan. Jadi hati-hati. Balas dendam ke market setelah kalah, jadi teman-teman udah kalah pengen balikin. Nah, itu juga agak lumayan berbahaya itu. Oke, jadi dari tadi ingat, tiap orang beda-beda, tapi persentasenya tetap sama tadi. Contoh di gaji 5 juta, gaji 3 juta gimana Pak? Samain aja 3 juta, berarti 40%-nya berapa, 15%-nya itu berapa, dana darurat berarti berapa, kecil-kecil semua. Iya, income-nya kecil soalnya. Makanya pengembangan dirinya itu jangan dihilangkan. Beli-beli apalah, dulu saya suka beli-beli buku ternak, kemudian pokoknya saya pengen naikin income, memang gimana caranya. Dan hiburan jangan lupa, karena kita butuh juga hiburan, butuh jalan-jalan, butuh, harus balance, semuanya itu harus balance. Oke, semoga membantu. See you next video.